kita senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Makanya kita tidak terlepas dari tiga hal ini. Dan ini adalah seorang mukmin yang sejati, yang apabila mereka mengingat-ingat, maka mereka senantiasa menjadi hamba yang betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersyukur. Apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar. Apabila mereka melakukan kesalahan dan maksiat, maka mereka beristighfar. Itu adalah seorang mukmin. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mukmin. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan. Kenapa demikian? Rasulullah SAW menerangkan, apabila Allah memberikan kepada mereka nikmat, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berbentuk nikmat rezeki, kesehatan dan yang lain sebagainya, Allah berikan kepada mereka demikian, maka kemudian mereka bersyukur, itu baik baginya. Kemudian apabila Allah uji mereka, kemudian mereka bersabar, itu juga baik baginya. Walaysa dzalika illa limu'min. Dan yang demikian tidak didapatkan kecuali mereka yang betul-betul mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ada kebaikan. Nikmat kebaikan, ujian juga kebaikan. Bahkan ketika kita melakukan dosa, ahibati billah, itu juga kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala status kita sebagai manusia ini. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui firman Allah Subhanahu wa taala atau yang kita kenal dengan hadis qudsi, bahwa di antara sifat manusia atau hukum alam yang terdapat kepada manusia ini, kita tidak lepas dari kesalahan. Nah, ketika kita bersalah, maka kita beristighfar. Apa disebutkan oleh para ulama? Status kita sebelum kita melakukan kesalahan dan setelah kita melakukan kesalahan kemudian kita beristighfar, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan kesalahan kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak didapatkan kecuali mereka-mereka yang mukmin, mereka-mereka yang betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ahibati fillah, dari tempat yang mulia ini, dari kota Madinah, di Masjid Rasulullah SAW, kita berkumpul di sini mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, saling memberikan nasihat satu sama lain, saling memberikan motivasi, saling memberikan tazkirah, karena ini adalah agama kita. Agama Islam adalah an-nasihah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Sesungguhnya agama ini adalah saling memberikan nasihat. Sesungguhnya agama ini adalah saling mengingatkan. Sesungguhnya agama ini adalah saling mentazkir satu sama lain. Makanya sering kita menjumpai ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikanlah kalian nasihat atau saling mengingatkanlah di antara kalian. Karena dengan mengingatkan tersebut akan memberikan manfaat kepada mereka-mereka yang betul-betul mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ahibati fillah, kita senantiasa mengingatkan kami pribadi dan kita mengingatkan kita semua, terutama para tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang dari berbagai dunia, datang dari tempat yang sangat jauh, datang ingin berkunjung ke Masjid Rasulullah SAW, sebuah masjid yang dianjurkan kita bersusah payah untuk datang ke sana. Kemudian kita pergi ke Masjid Rasulullah SAW, kemudian kita berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW dan perkuburan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita juga berziarah ke perkuburan Baqi', kemudian kita juga berziarah ke perkuburan syuhada Uhud, kemudian kita juga berziarah ke Masjid Quba. Dan ini adalah 5 tempat yang kita dianjurkan selama kita berada di kota Rasulullah SAW. Oleh karenanya, ahibati fillah, kita manfaatkan kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, karena kita tidak mengetahui lagi kapan lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang selanjutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita dan kepada saudara-saudara kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkunjung ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa pula kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ketika kita berada di kota Madinah, maka ada 5 hal yang kita dianjurkan untuk berziarah ke sana, dan di antaranya adalah berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang begitu sayang kepada kita sebagai umatnya. Kemudian ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, karena semua kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kekhususan untuk para nabi dan para rasul, di mana mereka meninggal, maka di situ mereka dikuburkan, dan tidak boleh dipindahkan perkuburan para nabi dan para rasul tersebut. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita sebagai kaum muslimin, ketika kita datang ke kota Madinah untuk berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam dan salawat untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendoakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang harus kita baca, yang harus kita hafal, yang mana kita senantiasa mengulangnya, yaitu ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ini adalah doa ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan barakah Allah juga untukmu ya Rasulullah, sallallahu wa sallama, salawat dan salam untukmu ya Rasulullah, wa baraka alaika, dan juga semoga Allah memberikan keberkahan untukmu ya Rasulullah, wa jazaka, dan semoga Allah memberikan kepadamu balasan afdal, balasan yang paling afdal, ma jaza nabiyan, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada seorang nabi an ummati, terhadap umatnya. Karena setiap umat, karena setiap para nabi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada mereka karena mereka telah berdakwah kepada umatnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala balasan yang paling bagus, yang paling afdal diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena umat yang terbanyak adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang terbanyak kali masuk ke dalam surga juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ahibati fillah, ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita membaca doa ini. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ini adalah doa ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tambah juga tidak menjadi masalah. Seperti juga yang dinukilkan, ballau addaital amanah wa ballautar risalah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta adahu lakin, juga tidak menjadi masalah. Kemudian kita melangkah satu langkah, di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, kita juga mengucapkan salam. Namun untuk Abu Bakar As-Siddiq kita hanya mengucapkan salam, karena salam dan salawat hanya diucapkan untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kepada perkuburan atau di perkuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita mengucapkan assalamu alayka ya Abu Bakar. Kemudian kita melangkah satu langkah lagi, di sana ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita mengucapkan assalamu alayka ya Umar, itu sudah cukup. Namun untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah,
warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita menyambung hadis yang semalam belum terselesaikan, maka kita ingin mengulang dulu doa berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Rasulullah, silakan angkat tangannya. Tafadhal, silakan. Atau kita ulang dulu ya, satu kali atau dua kali ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sekali lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan. Ini adalah doa ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kemarin sudah berziarah kemudian lupa membaca doanya atau terlupakan, maka diulang lagi nanti ya, sambil membaca doa yang tadi telah kita sebutkan. Baik, siapa sudah hafal? Angkat tangannya. Ya, catatan boleh, silakan, ya apa-apa. Silakan. Wasallama. Karena dengan catatan terpaksa kita tambah artinya. Nah, artinya silakan. Mudah ya bahasa kita semuanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat untukmu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Barakah. Sallallahu wasallam wa baraka alaika wa jazaka wa jazaka afdal ma jaza seorang nabi an ummati untuk ma jaza nabiyyan. Silakan. Barakallahu fikum. Baik, sama lagi yang mau mencoba. Karena yang pertama boleh dengan catatan ya, yang kedua tidak boleh lagi. Baik. Siapa yang sudah hafal? Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan. Baik. Silakan. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alaika wa jaza afdala Assalamualaikum, lengkapkan salamnya. وجزا عليك وصلى الله وسلم وبارك عليك وبارك عليك وجزاك أفضل وجزاك أفضل وجزاك nanti bisa kita lihat di internet atau di tempat-tempat yang lainnya, karena ini doa untuk berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW. Rasanya kurang pas kalau kita berziarah kemudian kita tidak tahu apa yang kita baca. Ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi kita SAW, seorang Nabi yang mulia, seorang Nabi yang sayang, bahkan seorang Nabi yang telah memberikan kepada kita semua bentuk kebaikan. Kalau kita lihat ahibati fillah, makanya ini sering kita sebutkan, jangankan manusia, jangankan kita, benda mati saja mereka rindu kepada Rasulullah SAW. Makanya sering kita sebutkan sebuah hadis.
Ahibati fillah, hadis ini mungkin sebahagian kita sudah sering mendengarnya dan kita ulang lagi untuk menunjukkan bagaimana manusia, sesuatu yang selain manusia pun, benda mati pun sayang dan rindu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana pula kita tidak sayang kepada Nabi kita SAW? Toh itu adalah Nabi kita yang memberikan kepada kita ajaran Islam. Kalau bukanlah Islam, kita sudah berada di dalam kera-kera api neraka. Bukankah Islam adalah satu-satunya yang menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala? Dan nanti kita akan terangkan melalui hadis yang kemarin telah kita sebutkan. Makanya hadis ini ahibati billah, ketika Rasulullah SAW senantiasa berceramah kepada para sahabatnya, dan Rasulullah SAW senantiasa memberikan motivasi, semangat kepada para sahabatnya, dan yang paling ahli di dalam berceramah adalah Rasul kita SAW. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah Rasulullah SAW berceramah setelah sholat subuh. Rasulullah SAW memberikan nasihat umatnya. Kemudian dari subuh sampai waktu duha tidak berhenti sampai waktu zuhur. Kemudian setelah zuhur atau ketika sampai waktu zuhur, mereka salat zuhur. Setelah salat zuhur, Rasulullah SAW start lagi untuk berceramah atau memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Kemudian sampai waktu asar, dari asar sampai waktu maghrib, 1 hari full Rasulullah SAW bisa berceramah. Siapa yang bisa mengalahkan Rasulullah SAW? Dan para sahabat yang mendengarkannya tidak ada yang tidur. Kita 1 jam saja dari maghrib sampai isya banyak yang tidur ya. Maksudnya bagaimana Rasulullah SAW dia kalau memberikan motivasi dan nasihat kepada para sahabatnya, yang paling bagus memberikan motivasi, orator kalau bahasa kitanya, adalah Rasul kita SAW. Karena Rasulullah SAW di antara salah satu tugasnya adalah al-balagh, yaitu menyampaikan, dan menyampaikan adalah dengan bahasa yang indah. Karena tidak mungkin bisa kita pahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kemudian dihafal oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW kecuali dengan al-balaghul mubin, betul-betul dengan bahasa yang indah, dengan penyampaian yang jelas. Makanya hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah di antara keutamaan para sahabat Rasulullah SAW, mereka hafal semua yang disampaikan oleh Rasulullah sebagaimana mereka menghafal surat Al-Fatihah. Makanya banyak kita lihat, ahibati billah, jangankan para sahabat, ulama sekarang saja, kalau kita lihat, kalau ada di antara kita yang bertanya kepada mereka, dan kita masih banyak menjumpai mereka di kota Madinah, dan mana kita jumpai, jangankan ulama, anak kecil saja, dia tinggalnya di Madinah sini, dan kami tahu di mana rumahnya, anak kecil saja. Coba bayangkan, kita mengetahui ada Sahih Bukhari, mungkin 6 ribuan hadis, kemudian ada Sahih Muslim, kemudian ada Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ada 6 yang kita kenal dengan Kutubus Sittah, yaitu kitab yang semuanya dihafal. Itu baru anak kecil. Bagaimana dengan ulamanya? Nah, kalau itu di zaman sekarang, bagaimana dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Dan itu adalah di antara salah satu bentuk Allah menjaga agama Islam. Karena Allah yang berkewajiban, atau Allah mewajibkan kepada dirinya bahwa yang menjaga agama kita ini adalah Allah Azza wa Jalla, yaitu melalui perantara mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga setiap kali kita mendengarkan nama sahabat, maka kita mengucapkan radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepada mereka. Kemudian ahibati billah, ketika Rasulullah SAW berceramah kepada para sahabatnya, memberikan mau'izah, memberikan tazkirah, memberikan nasihat, Rasulullah SAW senantiasa berpegang kepada sebuah pohon kurma yang sudah mati. Pohon kurma yang ditebang, kemudian ditanam di dalam masjid tersebut. Maka Rasulullah SAW setiap kali dia berceramah, maka Rasulullah SAW memegang pohon kurma ini dan bersandarkan kepada pohon kurma tersebut. Kemudian setelah jumlah para sahabat sudah banyak, ketika masjid Rasulullah SAW sudah penuh, ketika orang-orang yang ada di luar Madinah mereka sudah kembali dan ingin bergabung bersama Rasulullah SAW untuk tinggal di kota Madinah, maka Rasulullah SAW tidak melihat lagi siapa di antara para sahabat yang ada di belakang, saking banyaknya. Kemudian ahibati billah, ada salah seorang wanita yang berasal dari Ansar. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya mempunyai seorang pembantu yang kerjanya atau dia ahli di dalam memahat atau bisa membuat sesuatu dari kayu. Maukah aku buatkan untukmu ya Rasulullah yang bernama mimbar, sehingga engkau bisa berdiri di atasnya dan engkau bisa melihat para sahabat-sahabat yang ada di belakang?"
Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya silakan. Maka wanita tersebut memerintahkan pembantunya untuk membuat mimbar untuk Rasulullah SAW. Dan semua kita tahu, mimbar Rasulullah SAW terdiri dari 3 tangga. Tangga pertama dan kedua. Dan biasanya Rasulullah SAW berdiri di tangga yang kedua. Kemudian kalau duduk di tangga yang ketiga, itu adalah mimbar Nabi kita SAW. Kemudian ahibati fillah, para tamu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Ketika Rasulullah SAW dibuatkan untuknya mimbar, dan pertama kali mimbar tersebut dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW ingin melaksanakan atau ingin berceramah, memberikan nasihat kepada para sahabatnya seperti biasa. Rasulullah SAW mulai naik di atas mimbarnya, melangkah di tangga yang pertama, kemudian naik di tangga yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW melihat kepada para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW ingin berkhutbah dan ingin berceramah, maka semua yang ada di dalam masjid mendengar ada sebuah tangisan atau ada tangisan bayi yang sangat kuat menangisnya. Dan semua para sahabat mendengarnya tanpa terkecuali. Bukan hanya Rasul kita SAW. Kemudian dilihat di kiri, di kanan, di depan dan di belakang, tidak ada bayi di sana. Ternyata yang menangis itu siapa? Ibadillah. Yang menangis itu adalah pohon kurma yang tadi biasa dijadikan sandaran oleh Rasulullah SAW. Yang menangis dengan suara bayi atau dengan menangis dengan sejadi-jadinya adalah pohon kurma yang tadi biasa dipegang oleh Nabi kita SAW. Kemudian ketika mendengar, dan para sahabat semuanya dengar bayi ini menangis atau pohon ini menangis, maka Rasulullah SAW tidak jadi melanjutkan khutbahnya, nasihatnya. Rasulullah SAW turun dari mimbarnya. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke arah pohon kurma tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memeluknya dan merangkulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Dan ini dinukilkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ad-Darimi rahimahumullah ta'ala. Apa kata Rasul kita SAW? Kalau seandainya saya tidak turun memeluk pohon kurma ini, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Kenapa? Karena rindu kepada Rasulullah SAW. Yang biasanya Rasul memegangnya, yang biasanya Rasulullah SAW menjadikan bersandar dia, yang sekarang Rasulullah SAW ketika sudah dibuatkan untuknya mimbar meninggalkan dia rindu kepada Nabi kita SAW. Pohon kurma yang tidak ada ruhnya, begitu sayang dan rindu kepada Nabi kita SAW. Bagaimana dengan kita yang ada hati? Bagaimana dengan kita yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita rindu kepada Nabi kita SAW? Tidakkah kita sayang kepada Nabi kita SAW? Tidakkah kita cinta kepada Nabi kita SAW? Apa kata Imam Hasan Al-Basri yang meninggal pada tahun 110 Hijriah? Dia senantiasa ketika menukilkan hadis ini, ahibbatillah, dia senantiasa meneteskan air mata. Apa katanya? Kalau pohon kurma saja yang tidak diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, saking rindunya kepada Nabi kita SAW, bagaimana dengan kita yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita hati, titipkan kepada kita akal pikiran? Tidakkah kita sayang dan rindu kepada Nabi kita SAW? Oleh karenanya, ahibbatillah, ini merupakan di antara salah satu bagaimana pohon saja, benda mati, bahkan bukan pohon saja, banyak yang lainnya, ahibbatillah. Betapa banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan kepada kita demikian. Juga Rasulullah SAW menyebutkan ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, maka ada, apa kata Rasulullah, ada sebuah batu yang tidak ada mulutnya, tidak ada lisannya, namun dia bisa berucap. Apa yang dia ucapkan? Assalamu alaika ya Rasulullah. Bahkan ini sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, dia senantiasa mengucapkan setiap kali Rasulullah SAW lewat, dia mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Dan Rasul tidak tahu maksudnya kenapa dia mengucapkan Rasulullah. Batu saja sudah tahu dan bagaimana dia mengucapkan salam untuk Nabi kita SAW. Apa kata Rasulullah SAW ketika dia berada di kota Madinah? Kalau seandainya saya pergi ke Mekah, maka saya akan tahu di mana posisi batu tersebut, yang batu ini senantiasa mengucapkan salam untuk Rasulullah SAW. Oleh karenanya, ahibbatillah, ketika kita datang ke kota Rasul kita SAW, kemudian ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi kita SAW, maka jangan lupa dan jangan bakhil kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati.
Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ini adalah di antara bentuk kewajiban kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selain kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga membacakan doa tadi yang telah kita sebutkan, terutama kepada kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berziarah ke perkuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa yang tadi telah kita sebutkan. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan min ummati. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang malam tadi sempat tertunda, yaitu di antara bentuk sayang dan cintanya Nabi kita kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada kita sebagai umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa kepada kita dan mendoakan kita. Rasul doakan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ampuni dosa umatku, ampuni mereka, mudahkan urusan mereka, ampuni dosa mereka, ampuni dosa mereka. Sebuah doa yang tulus dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita doa, dan kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, dan kita juga mengetahui Rasul berdoa kepada umatnya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat kita sebagai umatnya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa kepada kita atau ingin berjumpa dengan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana, aku sangat berkeinginan untuk bertemu dengan kawan-kawanku atau saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Maka Rasulullah SAW menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabatku, sedangkan saudaraku mereka yang tidak pernah melihatku, namun mereka beriman kepadaku. Itu adalah Nabi kita SAW. Rasul tidak pernah melihat kita, tapi ingin melihat kita. Dan Rasulullah SAW senantiasa berdoa untuk kita sebagai umatnya. Bukankah doa yang terbaik itu, ahibati fillah? Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, doa yang terbaik itu adalah doa seorang teman kepada temannya, atau doa seseorang kepada orang lain fi dhahril ghaib, tanpa orang lain tersebut mengetahui kalau dia berdoa untuknya. Doa yang terbaik, terutama kita yang diberikan kesempatan untuk melakukan safar, karena di antara waktu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lakukan ketika kita safar, dan semua kita safar melakukan ibadah umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita ini adalah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan saudara-saudara kita yang kita kenal tanpa mereka meminta, karena apabila kita mendoakan mereka tanpa mereka minta, fi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan mereka, maka itu adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat akan mengatakan kepada orang yang tadi berdoa, wala kabi misil, dan untukmu wahai fulan, untukmu yang berdoa, yang mendoakan kebaikan untuk saudaramu, yang mendoakan kebaikan untuk saudarimu, yang mendoakan kebaikan ampunan untuk ayah dan ibumu, apa kata malaikat untuk kita? Walaka bimisil, dan untukmu seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Maksudnya apa? Kita berdoa untuk saudara kita, dan malaikat berdoa untuk kita. Jadi mana yang lebih dikabulkan? Kita berdoa untuk saudara kita atau malaikat berdoa untuk kita? Makanya kalau ketika kita di sini, ahibati billah, doakan saudara-saudara kita. Ketika kita mendoakan mereka, maka malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang tadi kita ucapkan. Misalnya, ya Allah, saya mempunyai seorang teman yang dia masih belum rajin melaksanakan ibadah salat, berikan kepadanya istiqamah, ya Allah. Apa kata malaikat? Walaka bimisil, dan semoga juga Allah memberikan kepadamu istiqamah. Malaikat mendoakan kita ketika kita mendoakan saudara kita tersebut. Nah, ini Rasul kita yang mendoakan kita, pada Rasul tidak pernah berjumpa dengan kita, tidak pernah melihat kita. Makanya ini disebutkan fi dhahril ghaib, yaitu doa seseorang muslim, apalagi Nabi yang mendoakan kita fi dhahril ghaib, tanpa kita mengetahuinya, bahwa ternyata Rasulullah SAW tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya, mendoakan kita siang dan malam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, setiap kali Rasulullah SAW melaksanakan salat, terutama salat-salat sunat, karena waktu berdoa yang paling bagus adalah setelah kita melakukan salat sunat atau ketika kita melakukan salat sunat, karena salat sunat ini adalah salat bebas, kita berdoa sepuas-puasnya, kita meminta kepada Allah sepuas-puasnya. Waktu ini adalah waktu yang paling bagus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ahibati fillah, ini adalah
faedah di antara bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada kita sebagai umatnya. Yang dipikirkan oleh Rasul kita SAW adalah ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kemudian ahibati billah, sebagaimana yang kemarin telah kita sebutkan, di antara salah satu kemuliaan Nabi kita SAW, dan kita ini adalah ummatan wasata, yaitu umat yang menjadi penengah. Apa maksudnya wasata? Kita mengetahui satu-satunya umat yang bersaksi untuk nabinya, satu-satunya umat yang bersaksi untuk nabinya adalah kita sebagai umat Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengumpulkan semua manusia termasuk para nabi dan para rasul, maka Allah akan bertanya kepada para nabi tersebut, dan Allah akan mengumpulkan umatnya. Wahai kalian umat Nabi Fulan, apakah nabi kalian sudah berseru atau mendakwakan kepada kalian atau berdakwah kepada kalian? Semua umat mereka mendustakan nabinya, kecuali kita sebagai umat Rasulullah SAW. Kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalah Islam ini tanpa meninggalkan sedikit pun. Bahkan ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada', yang kita kenal dengan hijjatul wada', karena Rasulullah SAW berhajinya hanya satu kali, yang kita kenal dengan haji wada'. Rasulullah SAW berbicara kepada seluruh para sahabatnya. Disebutkan haji wada' ini hampir jumlahnya 40.000 orang sahabat Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Hal ballautu, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian tentang agama ini? Maka semua para sahabat mengatakan, ballagta ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan, bahwa engkau sudah menyampaikan agama ini semuanya. Kemudian Rasul mengangkat tangannya sambil mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah bahwa umatku bersaksi kepadaku bahwa aku sudah menyampaikan agama ini. Ini adalah kekhususan untuk umat Rasulullah SAW, bahwa mereka nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan agama ini. Makanya sebagaimana juga tadi yang telah kita sebutkan, di antara doa kita kepada Nabi kita SAW, ballautar risalah, ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah ini. Ballautar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Kemudian ahibati billah, kecuali nabi yang lainnya, setiap nabi yang lainnya umatnya berdusta terhadap nabinya. Apa maksudnya? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada umat ini, kenapa mereka berdusta? Karena dulu di dunia mereka tidak mengindahkan dakwah nabinya, dan mereka takut dimasukkan ke dalam api neraka, sehingga mereka berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, nabi kami dulu tidak berdakwah kepada kami. Dan Allah mengetahui bahwa nabinya sudah berdakwah. Namun secara hukum alam Allah ingin mendatangkan saksi. Sebagaimana kita manusia, kita mungkin ketika kita melihat saudara kita melakukan sesuatu, kita bisa mengetahui dan melihatnya dengan mata kepala kita. Namun kenapa saksi kita tidak diterima? Butuh saksi yang lainnya supaya menjadi syahid. Begitu juga di umat-umat ketika Allah mengumpulkan kita semuanya. Allah tahu bahwa nabinya sudah menyampaikan risalah tersebut, namun umatnya berbohong, sehingga Allah mencari saksi. Siapa saksinya? Kita, umat Rasulullah SAW sebagai saksinya. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seluruh para nabi yang diutus oleh Allah, yang jumlahnya lebih atau lebih kurang 124.000 jumlahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, kita bersaksi kepada mereka semuanya bahwa para nabi tersebut sudah menyampaikan seluruh risalah kepada umatnya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan yang namanya hisab. Kemudian ahibati billah, kemarin telah kita menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di padang mahsyar, kita datang kepada Nabi Adam, kita datang kepada Nabi Nuh, kita datang kepada Nabi Ibrahim, kita datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Namun semua para nabi tersebut mengatakan, nafsi, 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 aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Yang aku pikirkan bagaimana diriku bisa selamat. Kemudian kita datang kepada Nabi kita SAW, dan ini juga bentuk sayangnya Nabi kita kepada kita sebagai umatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ana laha. Ini ada tugasku memberikan syafaat. Maka Rasulullah SAW pun memberikan syafaat, sehingga kita ini nahnul akhirunal awwalun,
Kita adalah umat yang terakhir, namun kita adalah umat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kabar gembira sekaligus kabar bertakut. Kenapa demikian? Karena apabila kita yang pertama kali dihisab, kalau kita masuk surga, kita akan mendapatkan nikmat yang begitu indah semua umat yang lainnya. Tapi kalau masuk neraka, kita juga yang disiksa semua umat yang lainnya. Makanya hadis Rasulullah SAW ini kabar gembira dan kabar bertakut. Apa kata Rasulullah? Nahnul akhirun al-awwalun. Kita umat yang terakhir, namun kita yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita kenal dengan syafaatul uzma, yaitu syafaat untuk seluruh para umat. Kemudian setelah itu ahibati billah, baru dibentangkan yang namanya hisab dan sirat, yaitu dan semua kita wa in minkum illa wariduha, kata Allah dalam surah Maryam ayat 71. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in minkum illa wariduha, tidaklah ada di antara kalian satu pun kecuali semua kalian pasti akan melewatinya. Semuanya tanpa terkecuali yang namanya sirat. Kemudian ahibati billah, kita senantiasa menyebutkan sirat ini bukan jembatan sembarangan, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis tentang sirat ini disebutkan oleh para ulama adalah hadis mutawatir. Maksudnya hadis yang tidak perlu diragukan lagi sanadnya, karena hadis ini dikeluarkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya tentang masalah sirat. Apa kata Rasulullah SAW? Sirat ini ahibati fillah, jembatan yang semua kita akan melaluinya. Jembatan tersebut di atasnya ada khatatib, dan juga di atasnya ada yuqalu lahu sa'dan. Khatatib itu ada besi yang bercabang, besi yang tajam, yang bengkok. Apabila kita lewat di sana dan apabila ada orang yang lewat di sana, maka besi ini siap-siap untuk mencabikkan orang yang lewat di atasnya. Yuqalu lahu sa'dan. Ada di antara nama besi itu adalah sa'dan. Itu di atas sirat. Namun itu juga tergantung amalan kita ahibati fillah. Rasulullah SAW menyebutkan ada di antara mereka yang lewat di atas sirat ini seperti kilat kalbar, seperti kilat cepatnya. Kemudian ada di antara mereka yang lewat seperti orang yang naik ke atas kuda berlari kencang. Ada di antara mereka yang lewat di atas sirat tersebut sambil berlari. Nah, ketika umat Rasulullah SAW melewati sirat, Rasulullah SAW ternyata sudah melihat kita dan melihat kita semuanya. Apa kata Rasul kita SAW? Saking sayangnya kepada kita sebagai umatnya, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Kenapa? Karena kalau kita tidak selamat atau gagal melewati sirat, jahannam di bawahnya. Kemudian apa kata Rasul kita SAW? Setelah sirat ini, ada yang lewat bahkan seperti orang berlari kencang, ada yang berlari biasa, bahkan ada yang melangkah di sana, ada yang melangkah sambil melewati sirat. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Faminhum najin musallam, ada di antara mereka yang selamat dalam keadaan selamat, tubuhnya aman. Faminhum najin mahbush, ada di antara mereka yang selamat, namun tubuhnya sudah habis tercabik-cabikkan oleh besi-besi atau sa'dan atau khatatib yang tadi ada di atas sirat. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah SAW melihat kita umatnya melewati sirat sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salim salim salim. Jadi Rasulullah SAW itu ikhwatul Islam dalam segala hal, baik di dunia bahkan di akhirat, Rasulullah SAW belum merasa tenang sampai umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi kita SAW. Cinta apalagi Nabi kita kepada kita sebagai umatnya. Kemudian ahibati fillah, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dibacakan di dunia.
Di antara pujian yang tidak pernah dibacakan dan disebutkan di dunia ini, Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul isma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, angkat kepalamu. Katakan, aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Wasal tu'ta, minta apa yang kamu minta, aku akan memberikan permintaanmu. Washfa' tushaffa', berikan syafaat, aku akan memberikan syafaat tersebut. Dan kita harus ingat, ahibati billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di antara salah satu nabi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberikan syafaat. Karena syafaat ini syaratnya ada dua. Yang pertama, azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Ini dalilnya di surah Taha. Azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Jadi syafaat ini syaratnya ada dua. Yang pertama, yaitu izin Allah kepada yang memberikan syafaat. Allah memberikan izin kepada Nabi kita untuk memberikan syafaat. Namun syarat yang kedua, untuk yang diberikan syafaat. Jadi tidak semua umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat tersebut. Kenapa? Nanti kita terangkan. Wa radiya lahu qawla. Allah ridha wa radiya. Allah ridha kepada yang diberikan syafaat. Izin, Allah pasti mengizinkan Nabi kita untuk memberikan syafaat. Tapi yang kedua, Allah ridha kepada yang diberikan syafaat. Pertanyaannya, apakah Allah ridha kepada kita atau tidak? Kalau Allah ridha kepada kita, kita akan mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah tidak ridha kepada kita, maka syafaat tersebut tidak akan kita dapatkan. Kenapa? Karena ini syarat syafaat yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran dan surah Taha. Kemudian ahibati billah, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, masukkan umatmu yang semalam telah kita sebutkan, man la hisaba wala azab, yaitu mereka yang tidak dihisab dan tidak diazab, masukkan dari pintu kanan. Maka akan masuklah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pintu kanan, mereka yang tidak dihisab dan tidak diazab. Siapa yang masih ingat siapa yang tidak dihisab dan siapa yang tidak diazab? Silakan. Yang pertama, mereka yang bertatayur, yang tidak bertatayur. Apa itu tatayur? Menganggap sial dan untung, sial atau untung kepada selain sial dan untung dari mana? Dari Allah. Berarti menganggap tatayur, menganggap sial dan untung kepada selain Allah. Itu yang pertama. Mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang pertama, mereka yang tidak tatayur atau menganggap sial, menganggap untung kepada sebuah benda selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan kai la yaktawun. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang bertawakal kepada Allah. Yang keempat, kemarin 3 disebutkan ya. Berapa jumlahnya mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab? 50.000 atau 60.000? 70.000. Dan dikali lagi 70.000. Masya Allah. Silakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masukkan dari pintu kanan ini mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Siapa mereka? Yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab ada 4 syaratnya. Yang pertama, humul ladina la yatatayyarun. Mereka yang tidak menganggap sial dan menganggap untung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena untung dan rugi, untung dan sial ada kepada Allah. Allah yang memberikan izin. Makhluk tidak pernah memberikan keuntungan dan izin. Mudarat dan manfaat tidak pernah diberikan dari makhluk, namun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita ingat. Makanya kalau kita berusaha, ingat, untung rugi usaha tersebut Allah yang menentukan. Makanya tidak usah menggantungkan ini foto ini foto membawa keberuntungan. Tidak usah. Kenapa? Untung itu dari Allah. Kalau kita menggantungkan sesuatu keberuntungan kepada selain Allah, berarti kita keluar dari mereka. La yatatayyarun. Yang kedua, wala yaktawun. Mereka yang tidak berobat dengan besi panas atau menyandarkan obatnya kepada yang memberikan obat tersebut. Seperti yang kemarin kita sebutkan, Pak Dokter tolong sembuhkan saya. Bukan Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Kemudian kemarin kita tinggal satu, humul ladina la yastarqun.
Yastarqun itu artinya orang yang tidak minta diruqyah. Orang yang tidak minta diruqyah. Makanya ruqyah ini, kalau ada orang yang pernah meminta, tolong ruqyah diri saya, berarti mereka keluar dari syarat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tolong ruqyah saya, berarti dia keluar dari syarat masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Karena di antara salah satu ciri mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, mereka yang tidak meminta dirinya untuk diruqyah. Bukan orang yang meruqyah, tetapi orang yang minta dirinya untuk diruqyah. Makanya ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, ruqyah ini adalah obat yang paling bagus. Ruqyah yang paling bagus adalah dengan Al-Quran, dan kita sendiri bisa meruqyah diri kita. Makanya kalau kita demam, ruqyah diri kita, baca doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara doa yang mudah kita hafal, yang semua kita hafal, Al-Fatihah. Itu ruqyah. Kemudian doa-doa yang lainnya, misalnya doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Atau doa-doa yang lainnya, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Atau yang lainnya, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun kalau kita tidak hafal, baca ayat-ayat Al-Quran. Dan di antaranya ada surah Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu dikenal dengan ayat-ayat ruqyah. Kita meruqyah diri kita. Jangan minta diri kita ini untuk diruqyah oleh orang lain. Karena kalau meminta diri kita untuk diruqyah, berarti kelak kita keluar dari mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ini yang ketiga. Dan yang keempat siapa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini atau empat orang ini yang ada sifatnya, maka mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Karena kemarin kita menyebutkan, barang siapa yang dihisab pasti diazab. Barang siapa yang melalui hisab, man husiba udzib. Barang siapa yang dihisab, maka dia akan diazab. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kemudian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita untuk memasukkan mereka yang masuk surga dari pintu kanan tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kemudian mereka yang lainnya yang setelah berhasil dari hisab tersebut masuk dari pintu yang lainnya, yang mereka semuanya gabung. Kemudian akibatnya, setelah Rasulullah SAW selesai mengurus, coba bayangkan bagaimana rumitnya urusan Rasulullah SAW mengurus kita sebagai umatnya. Ketika Rasulullah SAW setelah selesai melihat sebahagian umatnya sudah masuk ke dalam surga, mereka sudah menikmati sesuatu yang ada dalam surga, Rasulullah SAW belum selesai. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasul ingat ternyata masih banyak umatnya yang berada di dalam api neraka. Maka Rasulullah SAW datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sujud kembali kepada Allah, meminta kembali kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi kita SAW, Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul isma'lak wa saltu'ta wasfatu syaffa'. Apa kata Allah? Hai Muhammad, angkat kepalamu, angkat kepalamu. Katakan, aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Minta, aku akan kabulkan. Berikan syafaat, aku akan memberikan syafaat kepadamu. Apa kata Rasul kita SAW? Ya Allah, ummati, ummati, ummati. Umatku masih banyak di dalam api neraka, ya Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba bayangkan bagaimana sayangnya Nabi kepada kita dan bagaimana rahmatnya Allah kepada umat Rasulullah SAW dan umat yang lainnya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, intalik, berangkat kamu, lihat mereka yang ada di neraka tersebut, lihat mereka. Kemudian keluarkan bagi mereka yang masih memiliki keimanan mithqala sya'irah, yaitu sebesar syair. Syair ini kalau bahasa kitanya ibarat gandum, atau kalau kita terjemahkan atau kita contohkan kepada contoh yang lainnya, seperti ibarat apa makanan kita, padi. Nah, seperti padi, seperti sebesar padi itulah, itu syair. Siapa yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar padi atau sebesar syair, keluarkan dari api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW melihat umatnya yang berada di dalam api neraka. Kemudian mereka-mereka yang ada keimanan walaupun sebesar syair, maka dengan syafaat Rasulullah SAW, kemudian dengan keridhaan Allah kepada mereka tersebut, mereka keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi apakah selesai sampai di situ? Belum. Rasul belum puas, masih banyak umatnya berada dalam api neraka. Kemudian Rasul datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang begitu indah, sehingga Allah mengatakan, Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul
wasallam, angkat kepalamu, katakan aku akan mendengarkan, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan memberikan syafaat kepadamu. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Masih jawabannya sama. Ummati, 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 ya Allah masih banyak umatku, masih banyak mereka. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang paling berangkat kamu hai Muhammad, lihat umatmu. Barang siapa yang mereka masih memiliki keimanan, nisfu sya'irah, separuh daripada syair, separuh daripada gandum tersebut, keluarkan mereka dari api neraka. Maka Rasulullah SAW mencari umatnya yang ada di dalam api neraka, mereka yang masih menyisahkan keimanan walaupun sebesar, walaupun separuh daripada syair. Rasulullah SAW berkat izin Allah dan syafaat Rasulullah, dan Allah ridha kepada mereka, Allah keluarkan mereka dari api neraka. Apakah selesai sampai di sini? Belum. Rasul datang lagi kembali kepada Allah, meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sujud kepada Allah, Rasul memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kembali mengatakan, ya Muhammad, irfa' rasak wa qul isma' lak wa sal tu'ta wa sya'tu syaffa'. Sudah 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Subhanahu wa taala demi kita sebagai umatnya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai Muhammad, intalik, berangkat, lihat di dalam api neraka tersebut, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarrah, yaitu zarrah. Zarrah ini ya ibadillah, banyak di antara kita yang menerjemahkan zarrah, ada yang seperti atom, ya mithqala, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Atau yang selanjutnya, banyak di antara kita menerjemahkan dengan atom, dan terjemahan yang paling bagus dan tafsir para ulama-ulama terdahulu, ibarat semut berwarna hitam atau semut kecil yang berwarna hitam. Itu artinya zarrah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, berangkat ke surga, lihat mereka yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar zarrah, keluarkan mereka dari api neraka. Semua mereka keluar. Apakah selesai sampai di sini? Belum. Ternyata masih banyak umat Rasulullah SAW yang ada di api neraka. Kemudian dia, Rasul kita SAW kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' rasak wa qul isma' lak wa sal tu'ta wa syafa'tu syaffa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu, katakan aku akan mendengarkan, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan jawab syafaat tersebut. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, izan li, coba ya, izan li fi man qala la ilaha illallah. Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kali ini Allah Subhanahu wa taala langsung yang berbicara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syafaat ini banyak ibadillah. Para syuhada memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, Nabi kita juga memberikan syafaat, dan syafaat yang terakhir adalah syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Allah juga memberikan syafaat ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, izan li fi man qala la ilaha illallah. Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, ini bukan urusanmu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa 'azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Apa kata Allah? Demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi kekuasaanku, aku akan mengeluarkan mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Sering-seringlah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita berjalan, ucapkan la ilaha illallah. Ketika kita melakukan aktivitas sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan la ilaha illallah, karena zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Dan ini adalah syafaat terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang mengucapkan la ilaha illallah akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun ahibati fillah, sering kita sebutkan la ilaha illallah adalah kunci surga. Maksudnya mereka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga. Kapannya kita tidak tahu, tapi pasti mereka tidak akan kekal di dalam api neraka. Dan ini adalah
pegangan kita yang terakhir, yaitu ketika kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Mereka, bukankah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah? Barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Namun kapan dia masuk surga? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Intinya mereka yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Walaupun mereka dulu diazab di dalam api neraka, namun ini ada kesempatan bagi mereka untuk mencicipi surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin telah kita menyebutkan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Yaitu Allah berikan kepada dunia dan dikalikan 110 kali lipat. Itu adalah mereka yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Namun akibatnya kita sering menyebutkan la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Namun senantiasa kita contohkan, kalau kita lihat kunci, dan ini disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi, seorang ulama, setiap yang namanya kunci, kita contohkan kunci ini banyak macam kuncinya, pasti ada giginya. Kunci itu tidak polos begitu saja, pasti ada giginya. Karena kalau kita tidak cocok memasukkan satu kunci ke kunci yang lainnya, maka pintu tersebut tidak akan bisa dibuka. Begitu juga dengan la ilaha illallah, kunci surga. Namun kunci surga itu ada gigi-giginya. Apa giginya? Insyaallah besok kita sambung. Ikhwatal Islam, rahimahullah. Jadi besok kita sambung tentang pembahasan la ilaha illallah, kunci surga. Karena semua kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, dan semoga Allah mengumpulkan kita di dalam surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah. Karena doa yang terindah itu adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Dan doa yang terbagus sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, selamatkan kami dari api neraka, wa haulaha yudandin. Sekitar inilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, insyaallah kita sambung dasar pengajian kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri kami pribadi dan datangnya dari syaitan, dan kami minta ampun kepada Allah kalau ada kata-kata yang silap, kami mohon maaf. Nastaghfirullah wa natubu ilaik, nastaghfirullah wa natubu ilaik, nastaghfirullah wa natubu ilaik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.